sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Shalom. Kejadian 45. Kita baca ayat 1 sampai 15. Online, on-site. Kita tahu ada TB1, ada TB2. Ada perbedaan tanda baca tapi substansi sama. Betul saudara? Dan semua adalah logos, adalah firman, ya. Maksud saya tidak apa-apa, ada perbedaan, saya mau kita berbalasan. Saya ayat 1, izinkan saya. Lalu kita bagi 4 aja deh langsung di sini. 4 apa 3? 3 deh. Satu orang gak apa-apa ya Bu? Gak takut ya? Ya kan? Oh takut, oke. Bergabung, berarti kita jadi 3 ya, berarti tidak jadi 4 ya. Izinkan saya ayat 1, ayat 2, ayat 3. Oke, yang pemusik dan ini ikut di sini. Nanti kemudian kepada saya lagi, jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita selesai di 15. Saya titip teman-teman nanti baca terus, ibu bapak baca terus. Sampai terus itu nanti di rumah ya, di refleksi dan 1 pribadi, family sampai 28 tuh. Tapi kita berhenti di 15. Kejadian 45, Kejadian 45, 1 sampai 15. Demikian sabda di ibadah persekutuan awal di tahun 2025 ini. Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di hadapan semua hambanya. Lalu ia berseru, "Suruhlah semua orang keluar dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya, itu indah sekali ya. Di TB2 terperanjat. Kalau di TB1 tadi apa? Takut ya, bahkan ya di hadapannya. Ya, izinkan kita teruskan kita. Ayat 4. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Mendekatlah kepadaku." Lalu mereka pun mendekat. Katanya lagi, "Aku ini Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Ayat 7. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Sepuluh. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan dekat dengan aku. Engkau beserta anak cucumu, kambing, domba, dan lembumu, serta segala milikmu. Kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku menyakiti juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. 13. Ceritakanlah kepada ayah. Kalau TB1 Bapa ya, betul ya. Ceritakanlah kepada ayah segala kemuliaanku di negeri Mesir ini.
segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa ayah ke sini. Yang berbahagia adalah mereka dengar, baca, khususnya apa di tahun baru ini? Melakukan firman Tuhan. Lihat gambar, ini gambar yang sudah sering banyak di internet. Tapi izinkan saya dua hal dulu untuk sebagai awal kita. Untuk melakukan, untuk terus diberkati. Untuk terus memberkati juga jadi saluran berkat bagi banyak orang di tahun 2025. Yang pertama, lihat bagian yang awal di sebelah kanan ini. Kalau secara dunia kekalahan, betul saudara? Habis. Tidak ada lagi cita-cita. Budak itu lebih murah, bahkan sampai konteks Yesus loh teman-teman. Bahkan sampai zaman awal-awal gereja purba, gereja awal. Itu bagian dari, kalau bicara persembahan ya. Persembahan burung dara itu bisa lebih mahal daripada seorang budak. Kalau budak sakit, kita udah baca ya di konteks perjanjian lama khususnya juga sampai perjanjian baru. Hamba kalau di perjanjian baru, budak. Bisa mengerti maksud saya. Kalau sakit, lalu nggak sembuh-sembuh misalnya, itu bisa dibuang pinggir jalan saudara. Betul. Itu mengapa Yesus sampai kagum kepada seorang perwira, ada satu konteks di perjanjian baru. Yang begitu dia merasakan pain, hambaku sakit di rumah. Dan hampir mati. Betul saudara? Yang kedua, perhatikan. Orang yang sama, remaja, pemuda yang sama, harus dicerabut dari akar hidupnya. Betul? Anda bayangkan saudara, kita masih usia mungkin 14, 15 tahun, tiba-tiba diculik, ini kasar saja ya, tapi ini konteksnya. Yang lebih parah kan dijual sama saudaranya. Betul saudara-saudara, dan ini pemulihan yang terjadi. Ya, ini orang yang sama. Semua orang pernah pasti bermimpi tentang Yusuf. Untuk yang ini, benar? Bukan bermimpi untuk yang ini. Anda ngerti maksud saya? Tapi untuk yang ini, saudara engkau harus ada bersama dengan Tuhan. Dan kau akan bisa menaklukkan berbagai hal. Ini yang tema kita. Terima kasih ya pengurus ya sudah melibatkan saya dalam ibadah pertama loh. Ya, segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Iya, saya mau bilang ini saudara-saudara. Coba lihat ayatnya ke 2 dan 3. Kasih lihat. Ada kata indah di sana. Lalu ia, coba ayat 2 dan 3. Lalu ia menangis keras-keras. Keras-keras. Betul? Ada seperti kerinduan, kangen yang gak tertahankan kemudian bos gitu, jadi kayak turbin uap. Anda bisa bayangkan kalau saya analogikan. Panas gitu ya, udah makin panas gitu ya. Terus seperti yang kecil gitu ya, ditarik yang untuk keluar gitu ya. Saudara, saya mau Anda menangis keras-keras kepada Tuhan. Ya. 2024 bukan sekedar belakangnya berubah jadi 5, benar saudara? 2025. Kita bisa berhenti di 2024. Mengerti maksud saya? Saya bisa berhenti di jalan Semanggi sana tadi. Bisa? Atau saya berhenti dan kita berhenti di tempat parkir. Bisa ngerti maksud saudara? Ada banyak orang minggir sebentar di jalan atau dia pinggir ke pom bensin. Selesai. Kenapa? Dan ketika dia nonton TV, keluarganya lo bangunin, nggak bangun-bangun. Bisa ngerti maksud saya? Ya, tapi ketika engkau diberi kesempatan, Tuhan punya maksud yang luar biasa indah untukmu dan melaluimu. Gak ada. Kalau udah sering kita dengar khotbah renungan kita baca, gak ada yang kebetulan. Saya mau katakan, gak ada yang tidak dalam rancangan Tuhan. Betul? Iya, ini. Sehingga kedengaran oleh orang Mesir. Ya, semua orang dengar. Yusuf tahu pasti ini terjadi. Dia ngerti bahwa apa yang Tuhan nyatakan dari rancangannya dengan segenapnya digenapi semuanya. Ini pasti bukan hanya untuk dirinya sendiri.
Saya mau katakan ini saudara, ayo menjadi penakluk. Kalau tema kita Yusuf penakluk, betul saudara? Nah, ayo taklukkan dulu dirimu sendiri dalam Tuhan. Grace diberikan padamu, pada saya. 2024 masuk 2025. Lebih tepat adalah diantar. Betul? Tapi isinya saya baca dulu. Kita selesaikan ini. Coba lihat. Dan seisi istana Firaun. Wow, keren kan? Keren banget. Ya. Istana. Nggak mungkin kecil. Betul saudara? Benar? Lihat kata keras-keras di atas. Betul? Bisa ngerti maksud saya? Ada cinta di sana. Bukan kepenatan, bukan galau, bukan marah-marah, benar? Ya kan, bukan menyalahkan, enggak, nangis. Dia nangis bersyukur, keras-keras, satu istana dengar. Dan Yusuf tidak malu tentang itu. Dia menghadirkan cinta dan kasih karunia, grace Tuhan. Dan seisi istana Firaun mendengar tentang hal itu, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Apa di sana? Aku ini Yusuf. Sama-sama bilang yuk, aku ini Yusuf. Bilang teman-temanmu kiri kanan, kamu Yusuf, kamu Yusuf. Zaman now. Iya. Oh, mau ganti namanya? Boleh juga ya, silakan. Ada yang namanya Yusuf? Siapa? Aduh, PDPK dari dulu nih. Gua kenal banget nih ya. Nakal-nakal Tuhan. Tapi setia, betul saudara? Ya, yang di online juga ya. Yang di online, hubungkan doa saya dan doa kami semua untuk orang tua. Ya, yang terbaik. Kalau sekarang bilang kita umur 70 aja. Kalau lihat umur ibu tadi 80, mau 88, 87 mau 88, yes. Kita ngomong usia 70 aja saudara-saudara, kayaknya sampai enggak ya, betul saudara? Ya padahal Alkitab itu ada angka itu, betul kan? Tetapi bukan ini yang mau kita lihat. Apa? Setiap perjalanan, lihat ini saudara. Dia, waduh indah banget. Masih, apa? Dia nggak pikirin dirinya loh. Ya kan? Dia nggak sombongin, dia nggak curi kemuliaan Allah Yahweh kalau konteks perjanjian lama, Allah dalam Tuhan Yesus Kristus kalau kita sekarang perjanjian baru dan seterusnya. Tapi dia bilang masih hidup kaya. Masih hidup kaya. Saudara saya berdoa untuk orang tuamu juga, semua yang hadir di sini. Dan doa kita sekali lagi untuk ibunda dari Bu Pinkan. Kita doa buat orang tua kita, kelebihan, kekurangan mereka. Ya, setiap orang punya keunikannya, benar saudara? Iya, nggak ada yang sempurna. Tapi setiap hari kita mau belajar. Apalagi kalau sudah jadi orang tua. Tidak mudah jadi orang tua waktu kita jadi orang tua. Anda ngerti maksud saya? Ya. Jadi ketika perjalanan hidupmu dipantulkan masih hidup ke ayah, saudara saya mau Anda menaklukkan juga orang-orang yang ada di dekatmu. Menaklukkannya bukan untuk dia jadi takut kan? Enggak. Pengakuan Yusuf, kemudian dia tanya orang tuanya, ayahnya, itu menandaskan dia berhasil mencintai dengan setia apapun, sesakit apapun perjalanannya. Ya, dia digoda sama istri Potifar, benar? Kita tahu cerita itu. Dia jatuh masuk lagi dalam penjara, terus di dalam setiap perjalanannya, mungkin lebih dari itu kalau sampai detail-detail kita maknai. Ya, kalau dalam kelas teologi saudara-saudara, Yusuf itu masuk sosok yang tidak pernah masuk dalam hitungan, saudara. Gak pernah. Dalam sosial. Anda bayangkan orang luar jadi budak. Benar? Itu tadi. Tapi kemudian dia dipersalahkan. Ya kan? Dia dipersalahkan secara hukum. Anda mau bicara pidana, perdata, monggo. Tapi waduh yang nyalain dia istri seorang panglima, pejabat. Terus dia habis-habisan saudara. Tapi kemudian Tuhan angkat. Itu pembentukan. Kalau engkau dibully, semua orang pernah dibully, benar saudara? Dengan kadarnya masing-masing. Sekali lagi, semua orang pernah dibully dengan kadarnya masing-masing, dengan bentukannya. Bullying itu kan istilah sekarang aja, benar kan? Tetapi dari dulu sudah ada namanya bullying. Yusuf menang atas segala bully-bully itu. Bullying apapun dia jalani. Tapi bully yang paling besar apa? Kenapa abang-abangku begitu jahat ya? Benar gak? Iya, itu bully yang luar biasa itu. Tega ya abang,
Mungkin dia sebut nama, Saul, Ruben, semua disebutnya. Tapi saya percaya kalau memaknaan dalam teologi, dalam iman kita, dia berdoa tiap malam minimal ya, begitu ya. Dalam satu dunia Tuhan berkati abangku. Dia doakan terus dia berkati. Ya, pain itu dia kalahkan. Dia tidak langkahi lagi sekedar segala kesakitan itu, bullying itu. Tapi dia menangkan dengan dia datang sama Tuhan. Aku percaya Tuhan bentuk aku dengan semua bullying dan semua ini. Dan itu terbukti. Nah saudara, dan yang paling top, pasti tiap malam dalam satu dua atau keheningan dia sendiri itu pagi buta, dia doa, Tuhan jagai ayah. TB1 tadi apa? Jagai Bapa. Setiap bagian lihat, masihkah hidup ayah tetapi saudara-saudaranya full time sudah. Ya, full time serahkan orang-orang dalam hidupmu yang kau cintai dan mencintai dirimu, ya. Dan apapun juga kelebihan kekurangan mereka, taruh dalam tangan Tuhan. Jadi menaklukkan dirimu sendiri, menaklukkan juga orang-orang yang kau cintai dan mencintaimu dan orang-orang yang ada di dekatmu. Ini, ayah, saudara-saudara tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka, apa di sana? Terperanjat kalimat di ini. TB2 takut. Ketakutan ada juga dikata di sini di TB2. Betul? Tapi tepat tuh. Saudara, 2025 kita akan mungkin lebih banyak hal-hal yang lebih terperanjat. Betul saudara? Iya benar. Lebih banyak yang akan kita hadapi yang membuat kita terperanjat. Kurikulum pendidikan 13 tahun akan dikembalikan, akan lebih dimantapkan. Itu berita yang terbaru untuk soal sekolah. Itu saja terperanjat sudah, betul? Kita bicara banyak hal lah itu ya, apalagi orang tua yang harus mencukupkan kebutuhan anaknya, anak-anak juga. Tapi ada banyak hal yang baik. Selain MRT, selain LRT, katanya ada akan tram. Anda tahu tram ya? Akan munculkan lagi. Itu juga kalau memang betul terjadi akan terperanjat. Betul saudara, banyak hal yang kita bicarakan soal pelayanan. Saya berdoa PDPK akan terus jadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, jangan mudah terlalu terperanjat, tapi lihatlah dengan perspektif iman yang betul-betul jadi positif. Yusuf melakukan itu soalnya. Coba kasih lihat gambar mundur lagi tadi. Mundur lagi. Ini. Betul? PDPK nggak boleh yang terbalik. Ada mengerti maksud saya? Anda harus betul bisa menaklukkan banyak hal yang ada dalam hidupmu. Baik, coba dilanjutkan. Saya mau bikin kata ini. Boleh diteruskan. Mari bijak. Berhikmat. Sama-sama bilang bijak berhikmat. Sekali lagi, bijak berhikmat. Saudara-saudara, Anda dan saya itu diseberangkan. Ini bahasa yang bahasa hari-harinya yang mungkin lebih bisa membumi. Anda dan saya diantar sama Tuhan. Betul saudara? Kita tuh ringkih, kita tuh lemah loh. Kita tuh nggak layak sebetulnya untuk berlanjut. Benar? Tapi Tuhan kasih kekuatan, penjagaan, malaikat dikirimkan, Roh Kudus dalam hatimu, berkat-berkat melimpah dalam hidupmu. Masuk 2025. Anda dan saya diselamatkan, ini yang paling top. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Anda dan saya layak disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kita menyapa dia Bapa. Itu luar biasa. Bukan karena kita hebat, bukan kita layak kan? Kenapa? Karena Allah berdaulat. Itu saudara. Iya. Dan posisi dicerahkan terus menerus tentang ini. Inilah yang disebut kita berhikmat dan berhasil menaklukkan diri sendiri. Dan siap untuk menaklukkan apa yang ada dalam keseharian kita. Betul. Allah yang berdaulat. Betul. Jangan andalkan dirimu. Ya. Poin pertama. Nih, Yusuf sang apa? Halo Yusuf? Halo yang di rumah? Ya.
Kalau Anda sampai hari ini berkata, ya udahlah ya, oke, memang bersyukur. 10, 9, 8, 7 countdown kemarin kan? Ya kan? 3, 2, 1, jedar. Apa itu? Kembang api luar biasa. Benar saudara? Wah, luar biasa kemarin tuh. Mungkin dari tahun-tahun, ya ada yang bilangnya bisa sama aja Pak Alsindo. Enggak. Kemarin tuh, wah dahsyat deh. Ya. Jedar. Lalu makan minum. Tapi setelah itu apa? Nah ini dia. Setelah itu apa? Jedar terus? Apa demikian makin meningkat? Atau malah jadi semakin turun? Jangan dong. Saya mau bilang semua sudah ada padamu. Ya, semua sudah ada dalam dirimu. Ada banyak kita kira bilang bahwa, oh ya nantilah kalau sudah ini saya bisa lakukan itu. Oh nanti kalau saya sudah miliki ini maka saya berbahagia bersyukur. Oh nanti kalau, saudara waktu berjalan, tapi kita seringkali masih tertidur kalau istilah yang kasarnya. Tertutup mata yang lebih diplomatis ya. Tertutup mata hati. Melihat bahwa Tuhan sudah sediakan dan berikan banyak berkat di dalam dirimu. Semua udah ada dalam dirimu. Tinggal mau belajar atau tidak, betul? Ya, nih lihat nih. 2024, saya kasih lihat gambar berikutnya. Lihat, sudah ada? Lihat gambar ini. Ini sederhana, gampang bikinnya, tapi lihat pemaknaannya. 2024, luar biasa. Banyak drama, bukan? Ya. Lalu muncul yang saya katakan belakangnya naik. Sama-sama bilang naik. Bilang kiri kananmu, naik. Ayo. Ya, penakluk itu naik. Penakluk itu bukan menghabisi orang lain, bukan meliciki. Tapi penakluk itu dia naik. Dia menyenangkan hati Tuhan. Dia lebih lagi bersuka cita ketika orang di dekatnya itu bersuka cita. Betul? Ketika ada sesuatu yang baik, dia dukung. Yang tidak baik, tidak. Dia menaklukkan berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dia berani, orang-orang penakluk, berani untuk 5. Sekarang juga, yang online juga, yang onsite online, silakan catat dalam akal rasional, tapi khususnya hatimu. Silakan bikin 5 poin minimal ya. Ini bukan soal, oh ini harus dicapai 2025. Enggak. Tapi saya mau Anda minimal pulang dari sini. Enggak usah yang saya menuntun Anda, biar Roh Kudus bekerja. Ambil 5 hal dari bacaan Yusuf sang penakluk ini. Ambil 5 poin, bikin 5 poin. Yang bisa membuat engkau bukan sekedar menaklukkan dirimu, menaklukkan juga orang-orang di sekitarmu, tapi juga berhasil apa? Yusuf berhasil menaklukkan Mesir. Coba bayangkan itu. Kalau dibilang emas, betul-betul emas. Kalau dibilang naik, benar-benar naik. Tapi dengan rendah hati, dia berhasil menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Ini dia. Ya. Saudara saya mau Anda TAAT. Apa? TAAT itu kalau dibolak-balik. Mau digoncang-gonjing gimana pun. Betul? Ya. Setiap kehidupanmu pasti ada pergumulan. Benar? Saya mau ambil waktu 1 menit. Kita ambil waktu 1 menit. Bung main musik dong Bung. Ya. Saudara silakan berdua. Sekarang juga ini kan yang pertama soalnya ya. Silakan pilih temanmu berdua. Oke, pas ya. Oke, ya boleh. Ya boleh. Musik aja Bung, musik dulu. Tadi ada lagu kan, thank you ya. Kalau lagu pertama nanti deh terakhir kita nyanyikan. Itu bagus banget soal TAT tadi. Tapi walau 1000 rebah di kiriku. Kiriku apa sisiku? Itu saya mau gini, 1 menit lah, gak usah 2 menit. Gitu waktu kita terbatas. Saya mau Anda ngobrol. 2024 kalau di zip gitu ya, kalau bahasa kita kan di zip ya. Kira-kira apa yang Tuhan kasih dalam kebaikannya, 1-2 pengalaman yang mungkin teman satu PDPK belum Anda ceritakan. Mungkin loh, saya nggak tahu ya.
Ada pergumulan yang dahsyat banget loh sebetulnya yang Anda alami. Saya mau Anda ceritakan sama temanmu, ya? Dan hadirkan kebaikan Tuhan. Ayo jadi Yusuf yang penakluk, benar? Hadirkan kebaikan Tuhan, bukan dirimu. Ini godaan kita nih. Lu kan sembuh gara-gara gue doa waktu itu. Aduh, bahaya sekali yang begitu-begitu. Bisa ngerti maksud saya? Ya, lu gini-gini dia. Saya juga waktu itu kan enggak. Kita yang makin kecil, Tuhan makin besar. Tuhan kau ada di depan, aku ada di belakang. Ini aku, pakailah kami, PDPK, aku pribadi, keluargaku, talentaku, kemampuanku untuk jadi berkat. Ceritakan pergumulanmu yang berat. Tapi Tuhan baik, ajaib, mujizatnya. Silakan. 1 menit kurang lebih, yuk. Yang di rumah kalau mau cari temennya di dekatnya boleh juga. Atau ngomong sendiri, say thank you sama Tuhan dalam bentuk doa. Please, silakan. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih 2024. Terima kasih Tuhan 2025 yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Boleh teks lagunya? Dari pertama deh kita nyanyiin. Masih ada waktu. Silakan. TikTok ya, gantian. Terima kasih Tuhan. Thank you. Kasih sayang Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Jangan ragu. Jadi penakluk. Taklukkan Mesir. Ya, betul. Mesir itu penggambaran dari berbagai yang gelap. Ya, Mesir yang konteks Alkitab. Silakan sharing pergumulanmu. Ya, Anda mau doakan temanmu sekarang boleh, silakan. Teman bicaramu sekarang boleh. Anda mau doakan siapapun yang boleh engkau ingat saat ini juga, dan biarlah kita jadi kayak Yusuf. Masih hidup kah ayah? Wow. Aku ini Yusuf adikmu. Aku ini Yusuf abangmu. Wow, luar biasa. Dan jangan pernah ragukan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberikan kesempatan. Ini persekutuan ibadah kami yang pertama. Terima kasih Tuhan. Yuk kita nyanyikan. Tiada pernah kuragukan. Sekali saja. Tiada pernah ku ragu. Makasih Tuhan. Kasih setia. Setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupmu, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit kayaknya gak ada harapan, udah gak ada lagi, bagaimana pun menghadap. Yuk masuki 2025. Bila lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Nyanyikan untuk teman bicaramu. Yuk. Walau 1000 rebah di sisiku, bareng-bareng, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus
Hanya Anda yang nyanyi. Walau, ya. Walau. Takkan ku goyah. Sekali lagi. Takkan ku goyah sebab Yesus serta kami. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Baik. Yang onsite, online juga. Yang kedua sekarang. Balik-balik. Menghidupi, kalau saya katakan kata-katanya menghidupi hati yang bijaksana dari Tuhan. Ya, saya mau Anda jangan biarkan jadi redup kebijaksanaan, hikmat yang Tuhan sudah sediakan. Kenapa saya bilang semua sudah ada dalam dirimu? Karena Tuhan ada dalammu. Bisa ngerti maksud saya? Kadang-kala kita tepis dia, ya sadar nggak sadar. Lalu kita masuk dengan obsesi kita yang terlalu besar. Obsesi ada baiknya. Semangat boleh, tapi kalau terlalu besar kadang-kala Tuhan jadi kita pendamkan, betul? Jangan taklukkan Tuhan. Anda nggak bisa taklukkan Tuhan, saudara-saudara. Dia powerful, dia penguasa semesta, dia yang merajut Anda, betul? Taklukkan dirimu, taklukkan orang-orang di sekitarmu, keluargamu mulai, dan taklukkan Mesir. Saya sudah katakan tadi curi-curi waktu kalian ngobrol, sharing supaya masuk juga pemaknaan kita. Mesir itu lambang kegelapan loh. Konteks di Alkitab, bisa ngerti maksud saya ya. Kita nggak bicara Mesir sekarang, tidak ada penghakiman. Lambang pembuangan, hak dicabut. Jangankan untuk beribadah, berekspresi mungkin nggak bisa, betul saudara? Habis-habisan. Yusuf dipakai. Dahsyat. Dan itu jauh-jauh hari. Saudara-saudara, apa yang Anda lakukan sekarang akan jadi berkat bagi anak cucumu. Oh ya, banyak kita kira ya udah ya memang sini ya aku kangen, aku rindu, kita bisa ketemu lagi. Ya, itu good. Bisa ngerti maksud saya? Ya. Tapi saya mau tarik lebih dalam lagi. Setelahnya apa? Setelah countdown 10, 9, 10, dan 3, 2, 1 tadi itu benar apa? Itu dia. Hah? Apa kabar? Baik? Baik. Baik? Ada yang sakit? Ada yang masih bergumul? Masih? Ya? Tapi dari teman bicara kita kan kita dapat tadi Tuhan itu baik. Yes. Mujizat nyata. Betul saudara? Ya, di tiap bagian kita loh. Hah? Coba pulang nanti refleksi dikit lagi pribadi. Yang kecil-kecil aja, yang kecil-kecil. Oh iya. Waduh. Pantulkan dari bicara Anda yang cuma beberapa menit, cuma 1 menit tadi kan. Oh Tuhan lu dahsyat banget, dia punya cara loh. Dia bisa betul-betul punya caranya. Ayo hidupi, jangan matikan hikmat bijaksana Tuhan. Di konteks Salomo, kalau Salomo masih ingat sosok itu kan? Dia bilang ambil pedang. Benar. Itu kan gak bisa dipakai sekarang dong. Kalau Anda bilang sama Anda jadi pejabat tertentu lalu bilang ambil pedang. Hah? Betul, bisa bilang. Hah? Hak asasi manusia itu nanti berhadapannya. Benar? Tapi zaman Salomo boleh dong. Bisa. Tapi tujuannya harus sama. Apa itu? Ketahuan siapa ibu yang cuma ngaku-ngaku anaknya. Benar? Siapa ibu yang betulan asli ibu kan? Yang ibu anak, yang bukan anaknya bilang, ya udah sih, lah aja. Saudara kalau ada pembiaran, ingat, itu palsu. Betul? Kalau Anda mulai terdistract kepada hal-hal yang jauh dari Tuhan, langsung katakan, Tuhan ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Mundur. Retreat, kembali pada koridor Tuhan. Bisa ngerti maksud saya? Jangan telan, toxic spiritual. Betul, ini gaswat betul loh. Kelihatannya keren, bagus, saudara-saudara. Tapi kehilangan kita akan kerendahan hati. Mau dibentuk sama Tuhan. Kalau bahasa PDPK yang dari dulu, betul? Pemuridan, betul saudara?
Kita bilang pemuridan, tapi kita nggak mau jadi murid. Bagaimana? Satu kelas engkau harus jadi murid. Baru satu kelas engkau bisa jadi guru. Bisa mengerti maksud saya? Ini penakluk itu. Penakluk mau diajar untuk pada satu waktu dibawa dan dipakai Tuhan jadi pengajar yang indah. Ya, jangan bilang gue mau ngajar, gue bisa. Ya saya punya pengalaman, saya punya kemampuan. Lalu berhenti dulu yang itu tuh, yang kesombongan itu tuh. Taklukkan dulu itu, taklukkan. Dan kau akan berhasil mengalahkan Mesir. Betul? Segelap apapun, seberat apapun. 2025, kasih gambarnya. Kelokan-kelokan ini kan lambang pergumulan. Benar? Di balik bukit, di balik pohon yang besar itu, kita nggak tahu apa yang ada terjadi di situ. Benar? Tapi kalau secara manusia, yang ada 2005 adalah ketakutan. Betul? Empty, kekosongan, lonely. Benar? Apalagi nih, habis deh gua. Saudara, Anda introvert atau ekstrovert, saya mau berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Betul. Ya, jangan mau terdistract, oh saya introvert, oh iya saya sih terlalu ekstrovert. Bawa semua bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa? Katakan, aku punya Tuhan. Betul? Aku punya Tuhan. Ya, dia yang memampukanmu untuk menaklukkan Mesir. Sekali lagi, dia yang akan memampukanmu untuk terus menaklukkan Mesir. Segala hal yang tidak baik, yang busuk, yang tidak sesuai firman. Benar? Ayo kembali pada logos, ayo kembali pada tracknya Tuhan. Kenapa? Aminkan, jalani 2025. Katakan, di balik pohon yang besar itu, di balik bukit yang gede itu, ada Tuhan menyediakan berkat-berkat yang indah untukmu. Untukku, untuk seluruh keluargaku. Mari merespon sekarang, keluarlah dari jalanmu sendiri. Betul? Penakluk yang sesungguhnya adalah berkata pada Tuhan, Tuhan aku gak mau andalkan jalanku. Aku mau stay, taat, dan terus mau bersuka cita di dalam jalanmu. Itu penakluk yang sesungguhnya. Ya? Sama-sama bilang, saya kasih 3 nih. Mari sama-sama bilang taat. Sekali lagi, taat. Tadi udah kita pelajari ya. Yang kedua, yuk. Makin dekat. Mari sama-sama bilang makin dekat. Yang terakhir adalah, kalau udah taat, TAT, terus gak mau goyah, terus mau setia. Kadang kala bisa agak goyah gak apa-apa. Ya manusiawi kok. Tapi kalau udah sadar langsung balik, jangan terus-terusan ya. Dan balik pada Tuhan, pada kemuliaan Tuhan. PDPK engkau terus akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya. Kalahkan ketakutan. Ini juga taklukkan kegalauan, taklukkan kengerian, taklukkan kekhawatiranmu. Ini bukan persoalan bagaimana nanti terjadi geopolitik, geoekonomi dunia. Ini persoalan bagaimana kita menyikapinya. Betul saudara? Dalam Kristus, taklukkan kegalauan, taklukkan kekhawatiran. Dan ayo jadi orang yang bawa berkat. Kalau orang lain belum bahagia, aku belum bisa bahagia. Betul saudara? Kalau hidup bersama kayaknya belum lebih baik, di mana kita ditaruh Tuhan di kompleks, RT, RW, tempat pekerjaan, perusahaan, kementerian. Dimanapun Anda ditempatkan Tuhan, level jabatan apapun, divisi apapun. Semua punya job desk-nya, betul? Semua punya tanggung jawabnya. Tapi saya mau percaya kepada satu bagian. Kalau yang taat, yang mau lebih dekat sama Tuhan, dia berhasil melampaui job desk sekalipun. Betul. Ayo jadi penakluk. Ya? Jangan kata orang, gue tahu lo ukuran lo segini, paling mampu segini. Saudara, ayo taklukkan yang seperti itu. Bisa? Ngerti maksud saya? Kau akan berhasil memberikan, melayankan yang lebih baik. Yuk sama-sama, taat. Makin dekat. Yang terakhir, salurkan berkat. Kita gabung 1, yang online juga ya, 2, 3. Taat, makin dekat, salurkan. Ya. Yusuf mencium katanya. Ini ayat terakhir, 15. Yusuf mencium. Yudas mencium Yesus. Bisa?
Huruf depan Y sama-sama. Kalau kita mau coba hubungkan. Tapi sangat kontradiktif. Yang satu karena uang. Dan dia mengkhianati, memberontak walaupun banyak perdebatan. Kita bicarakan ya itu udah masuk dalam rancangan Tuhan. Kalau Yudas nggak ada, Yesus nggak bakal disalib, bla 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 segala macam. Tapi lihat, kata mencium itu bagian yang kuat secara ilahi. Anda kalau berani mencium kejahatan dan berani seperti Daud dan juga Salomo kemudian mengatakan, kalau Allah ada di pihakku, siapakah lawanku? Dia berani mencium. Dia berani menantang. Daud nggak pasti nggak pernah punya pikiran akan hadapi Goliat. Betul saudara? Coba ini soal penakluk nih. Coba bayangkan. Dia disuruh nganter makanan sama bapaknya. Benar? Dia tuh bukan pakai pedang, dia bukan pakai ketopong dan apapun lah. Perisai, benar nggak? Enggak. Saul yang kemudian mau kasih dan dia bilang saya nggak bisa pakai ini, benar? Daud dipersiapkan soal ketapel, betul nggak? Saudara, Anda disiapkan oleh Tuhan dari jauh-jauh hari. Yang kita kira itu cuma main-main, ini cuma permainan biasa. Enggak ada yang main-main dalam Tuhan. Tapi indah, tapi ringan, tapi kuat sekali. Tapi waktu Daud mau pergi, setelah dia antar makanan, titip makanan buat abang-abangnya itu. Dia bilang, itu suara siapa itu? Sombong banget itu. Ada raksasa itu. Woi mana jagoan lu? Kan gitu bahasa sekarang. Ya, kalau gue bisa kalahin, kalian semua kalah. Tapi sebaliknya, kalau saya kalah, kami akan takluk kalah sama kalian. Siapa yang berani sama pasukan Tuhan? Kata Daud. Sudah saya mau Anda pulang. Katakan itu dalam dirimu dan di hadapan Tuhan. Tapi juga dengan tingkah lakumu. Siapa yang bisa kalahkan tentara Tuhan? Siapa yang bisa kalahkan umat Tuhan? Siapa yang bisa kalahkan pelayan-pelayan Tuhan? Bukan kita. Yang hebat siapa? Tuhan. Ketapel, pum, dengan batu, selesai. Yusuf, kita balik. Yusuf mencium semua saudaranya. Ya. Dan menangis. Saudara nggak salah soal menangis. Tapi setelah menangis, ayo bangun dengan kekuatan dan semangat yang baru dalam Tuhan. Oke? Menangis itu biar air matamu menaklukkan berbagai yang tidak baik itu. Meluruhkan, menghancurkan. Dan kau bangun dengan kemurnian dalam Tuhan. Ya? Pada bahu mereka, sesudah itu barulah saudara-saudaranya, apa di sana? Bercakap-cakap. Saya mau Anda pulang, membuat keluargamu boleh lebih dekat dan kau makin dekat dengan keluargamu. PDPK dari dulu kompak ya. Saya mau Anda pelihara terus kekompakan ini. Dan teruslah juga tingkatkan pelayanan di kompleksmu, di kantor Anda. Ya, okay? Di punguanmu ya, kalau orang Batak tuh punguan ya. Di keluarga besar jadi berkat. Oke? Okay? Di alumnimu. Betul? 2025. Saya rindu PDPK bukan hanya menjadi bagian untuk kita lebih lagi beribadah dan makin meningkatkan ibadah. Tapi semakin berani bilang semua baik-baik aja. Semua makin baik bahkan. Di dalam Tuhan. Yuk berdua lagi dong. Atau saling berdekatan, bisa? Tangan kanannya mana tangan kanan? Ya. Boleh kasih tangan kanan gambarnya? Lagu ini di mana-mana referennya sih dibawa ya. Tapi saya mau nyanyiin dari bagian awal ya. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar. Sungguh besar. Saya mau tangan ini nanti juga memberkati ya. Kau Allah. Ada hal yang mau kita lakukan untuk orang di sebelah kanan dan kirimu. Maka jiwaku pun. Tuhan kau lihat penakluk-penaklukmu dengan rendah hati.
bukan kesombongan, tapi mau dibentuk. Sungguh besar. Siapa teman-teman? Kau Allahku. Kita dari awal ya, yang bait 1 aja. Bila kulihat bintang gemerlap. Ingat lagi 2024. Wow, kebaikan Tuhan. Dan bunyi iman datang dari pendengaran. Guru riuh ku dengar. Yes, yes. Ya Tuhanku, ya Tuhan, tak putus aku ya, tak putus aku. Saya rindu Anda pulang amazing sama karya Tuhan ya. Siap jadi penakluk? Ayo siap jadi penakluk, jadi berkat. Hanmu. Sekali lagi katakan, maka jiwaku, maka jiwaku pun memuji. Terima kasih Tuhan 2025. Terima kasih Kau antar kami. Besar Kau Allahku dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Tuhan kami yang tidak pernah tinggalkan kami. Maka jiwaku memuji. Sungguh besar, sungguh besar. Masih mengalunmu, masih mengalun. Tangan kananmu kasih ke pundak teman kananmu yang di sebelah kanan, oke? Gak apa-apa. Kalau nggak ada teman sebelah kanan, jangan bilang nggak ada gitu ya. Kadang-kadang kita gitu ya. Tapi bayangkan keluarga, yang online juga, yang kami kasih dan sayangi semua, ya. Bayangkan keluarga, teman, ya. Kalau ada keluargamu dekatmu, tarik dia dulu sebentar. Ditepuk-tepuk pundaknya, ditepuk-tepuk pundaknya. Kanan ya, kanan ya. Oke. Yuk ikuti kata-kata saya. Oke. Ikuti kata-kata saya. Brosis. Kamu hebat. Kita udah di 2025. Tuhan kuatkan engkau. Tuhan jadikan engkau penakluk. Taklukkan dirimu, taklukkan dengan cinta keluargamu, taklukkan Mesir ke segala yang busuk, yang tidak baik, yang tidak sesuai firman Tuhan, dan taklukkan kehidupan dengan jadi saluran berkat. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yo, kalau orang Betawi bilang agak dikeplak gitu ya. Amin. Yeah. Ya sekarang tangan kirinya mana? Maka jiwa jalani 2025, taklukkan dirimu saudara dan jadi berkat bagi banyak orang. Sungguh besar. Yes. Iya. Iya. Engkau Allah yang sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan. Maka jiwaku pun apa? Puji sembah Tuhan terus PDPK. PDPK jangan berhenti. Taat makin dekat. PDPK jadi saluran berkah. Kau Allahku. Oke, sama kirinya sekarang. Yuk, kasih kiri yuk, terakhir yuk. Biar ini jadi kekuatan kita. Yes, terima kasih Tuhan. Yuk, katakan sama-sama. Brosis. Tuhan sayang padamu.
Kamu ibu yang hebat. Kamu bapak yang kuat. Iya. Oh Tuhan, terima kasih PDPK luar biasa ya. Terus kuat dalam Tuhan. Jadi penakluk Tuhan. Makin taat, makin dekat, makin jadi saluran berkat. Taat makin dekat, saluran berkat. Sekali lagi, taat makin dekat, saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikeplak ya. Amin. Yes, bagi kemuliaan Tuhan, tepuk tangan saudara-saudara. Dan kita mau masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Musik terus mulai. Musik terus mengalah. 2025 ibadah pertama. Walaupun nanti juga mungkin ada syafaat, tapi saya mau Anda merespons taat makin dekat, salurkan berkat. Ayo ngobrol sama Tuhan sekarang juga, silakan. Berkomit, aku siap jadi penakluk Tuhan. Aku mau jadi Yusuf zaman now. Tuhan, Kau dengarkan komitmen PDPK, komitmen tiap anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, penyembah-penyembah Tuhan yang luar biasa hebat ini. Kami punya kelemahan di tengah kelebihan yang Kau beri. Pakai Tuhan kemampuan tapi juga keterbatasan kami semuanya. Taat makin dekat, salurkan berkat. Sedikit lagi, katakan dalam hati pikiranmu, berkomitmen, berjanjilah pada Tuhan untuk menjadi Yusuf sang penakluk di hidupmu di tahun 2025 dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku